Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Aditya Setiawan dengan NPM 201101193 asal dari Politeknik Setiawan Bandung. Izin mewawancarai Bapak untuk mewawancarai rencana strategis demi memenuhi tugas dari mata kuliah Sakit dan Lakit. Yang pertama-tama saya tanyakan mungkin visi misi dan tujuan Renstra dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung itu seperti apa, Pak? Oke. Pertama, kalau terkait Renstra itu, kalau sekarang Renstra tiap perangkat daerah itu memuat visi dan misinya adalah visi misi kepala daerah. Ya. Jadi udah nggak ada lagi tuh visi misi perangkat daerah, yang ada hanya ada satu, yaitu visi misinya wali kota. Organisasi itu dibentuk untuk bantu wali kota ya. Jadi tidak boleh ada visi dan misi di luar visi misinya kepala daerah. Lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Berapa lama sih dinas ini menyusun Renstra? Lama. Renstra itu panjang sekali. Dari mulai pertama nyusun ada background studi ya, itu disusun mungkin 1 tahun sebelum. Selama masa penyusunan background studi, kemudian nyusun rancangan awal digodok terus, akhirnya nyampe ke rancangan. Jadi dari rancangan awal pindah ke rancangan. Rancangan dibahas lagi, ada forum perangkat daerah, ada forum gabungan dan segala macamnya. Jadilah dokumen Renstra. Wah, itu apakah memakan waktu lama? Ya, karena gini Renstra itu juga ada kaitan dengan proses politis. Proses politisnya di mana? Ya kan ini kan ditetapkan dengan Perda ya, bergabung dengan RPJMD. Jadi mau tidak mau dia juga melewati proses politik yang cukup panjang. Apalagi kan Renstra itu memuat kebijakan-kebijakan umum ya. Jadi tidak mungkin secepat itu dilakukan penetapan bargainingnya dan segala macam. Akhirnya posisinya bisa nyampe setahun lebih lah. Terus pertanyaan ketiga, siapa saja sih pihak-pihak yang menyusun Renstra? Iya, kalau dari dalam pasti akan dibentuk tim internal. Keputusannya ditetapkan keputusannya oleh kepala dinas hanya untuk internal. Tetapi Renstra itu bagian dari RPJMD, jadi mau tidak mau dia juga akan melibatkan tim penyusun RPJMD. Tim penyusun RPJMD-nya siapa saja? Ya, Bapelitbang sebagai leading sector, tapi dia nggak sendirian. Ada dinas-dinas lain juga yang masuk ke dalam tim untuk penyusunan RPJMD. Selain itu, yang tadi saya bilang, kalau Renstra itu juga mau nggak mau melewati proses politis. Jadi dewan juga terlibat. Di luar itu apakah akademisi dan komunitas juga dilibatkan, media juga dilibatkan? Tentu. Karena kan Renstra yang tadi saya bilang dari rancangan sampai penetapan itu melewati proses, ada forum gabungan, ada juga forum perangkat daerah. Di forum perangkat daerah dia digodok lagi dan segala macam. Jadi proses panjang, melibatkan banyak pihak, banyak sekali ya. Ya intinya secara pentahelix dari mulai akademisi sudah dilibatkan, para sektor swasta, bisnis kita semua juga dilibatkan dalam penyusunan asosiasi itu juga. Komunitasnya juga kita libatkan. Kemudian media juga kita libatkan, terakhir ya government-nya juga kita libatkan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin di program Renstra atau target yang ditetapkan Renstra di dinas ini bisa berjalan dengan baik atau tidak, Pak? Iya, saya maunya jawab baik, tapi kan bohong juga ya. Kan di lapangan juga implementasi nggak semudah itu. Tapi sejauh ini kalau kita baca di laporan akuntabilitas kinerjanya, di lakipnya, laporan kinerja instansi pemerintahnya, bahwa dari tahun ke tahun kinerja itu selalu di atas 100%. Tingkat efektivitasnya cukup tinggi, hampir 113%.
efisiensinya ya kita bisa di angka 17% gitu ya, dengan capaian efektivitas yang cukup tinggi. Kalau boleh tahu nih Pak, contoh program yang sudah berjalan selama Renstra periode 5 tahun ke belakang gimana Pak? Oke, kita tuh ada 9 program. Jadi karena orang administrasi pembangunan ya harus paham, harus bisa membedakan program sebagai nomenklatur dalam dokumen dengan program sebagai sesuatu yang dijalankan untuk masyarakat gitu ya, harus bisa membedakan. Kalau program nomenklatur ada 9 program, apakah itu berjalan semuanya? Ya jalan, karena dia dibentuk kan money follow function. Kenapa muncul program? Karena kita punya target kinerja yang harus kita capai, maka kita harus biayai program. Nah, programnya berjalan, jelas berjalan harus ada. Nah, tapi kalau pertanyaannya ada nggak program prioritas? Nah, kalau program prioritas kita bicara program bukan sebagai nomenklatur. Misal ya, kita ada program peningkatan sumber daya manusia, pariwisata dan ekonomi kreatif. Iya. Itu secara nomenklatur. Program realnya apa sih di lapangan? Aktivasi coworking space. Coworking space itu apa? Dia pusat kreasi. Fungsinya apa? Satu, peningkatan skill. Keduanya adalah ya banyak lah, salah satunya peningkatan skill, jejaring, terus ada promosi dan segala macam. Intinya itu inkubasi bisnis. Kita targetkan dalam 5 tahun itu 30 kecamatan punya aktivasi coworking space. Jadi ruang kerja bersama untuk inkubasi bisnis ekonomi kreatif. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana nih akuntabilitas terhadap masyarakat? Lalu apa sih indikator untuk menentukan akuntabilitas tersebut? Iya, gimana nih pertanggungjawaban ke masyarakat? Mekanisme monitoring dan evaluasi berkalanya itu dilakukan secara berkala, itu per bulan, per 3 bulan, dan per tahun. Itu kita lakukan. Untuk per bulan yang diukur memang masih internal, yaitu mengukur bagaimana hasil pengukuran dari rencana aksi. Dari IKUT nih diturunkan lagi jadi rencana aksi. Kan kalau kita bilang IKU-nya adalah indeks pembangunan kebudayaan, itu dewa. Tapi bagaimana cara mencapainya? Nah, kita mengelaborasi itu. Gimana caranya kita mencapai indeks pembangunan kebudayaan yang skornya sekian teh kudu naon. Nah, itu diturunkan lewat rencana aksi. Nah, itu diukur per apa? Per bulan. Kita ukur. Nah, per 3 bulan baru kita bisa lakukan pengukuran dari IKU-nya. Tapi tidak semua IKU, karena ada IKU yang baru bisa diukur di akhir tahun. Misalkan indeks itu semua itu kan proses panjang dari program-program ya. Nah, karena ini dari program-program, kalau programnya belum selesai, ya kita nggak bisa mengukur keberhasilan. Jadi kita perlu menunggu. Kecuali kalau jumlah kunjungan wisatawan, dia bisa kita lakukan pengukuran mau per bulan, per 3 bulan, per tahun juga bisa. Nah, per 3 bulannya kita ada laporan kinerja instansi pemerintah per triwulan. Sebenarnya kalau masyarakat mau minta boleh, tapi yang kita publish di website itu hanya tahunan. Beberapa program yang udah disebutin sama Bapak nih, apakah di program-program tersebut udah dilakukan evaluasi? Kalau misalnya ada, evaluasinya itu seperti apa? Kayaknya tadi udah dijawab ya. Kita lakukan evaluasi itu bulanan, triwulanan, dan juga tahunan. Oke. Mungkin wawancara tentang Renstra di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung udah beres Pak. Mungkin guys, terima kasih guys. Terima kasih Ini Pak. kita lagi podcast ya guys. Ya, terima kasih atas waktu dan jawaban Bapak yang telah diberikan. Mungkin bisa bermanfaat bagi saya juga sama teman-teman yang lain.